Ternyata ini dulu yang absen di portal dulu ya. Daripada kelupaan. Jadi kita sampai mana ya? Global growth ya. Jadi sudah ada prediksi ya bahwa akan ada peningkatan growth ya, atau peningkatan pertumbuhan ekonominya. Jadi dari 2,9, 3,3 di 3,4 ini untuk tahun 2021, proyeksinya 2020. Ternyata COVID datang ya. Jadi proyeksinya kayaknya nggak akan tercapai. Nggak berselang lama dari proyeksi tadi ternyata ada penyebaran COVID kan, kalau Anda lihat. Ada COVID. Kemudian dia dari mana? Dari Wuhan. Udah paham lah semuanya. Gara-gara itu maka semua aktivitas ekonomi menjadi terganggu, termasuk di negara lain ya. Di semua negara bahkan ya, hampir di semua negara. Kalau Anda baca berita mungkin ada negara-negara yang nggak kena COVID ya. Dia ada negara-negara yang kepulauan biasanya, negara-negara yang kecil kepulauan dan tidak berhubungan langsung atau tidak bordernya itu tidak daratan tapi laut ya. Sehingga mungkin banyak orang yang nggak ke sana sehingga COVID tidak menyebar di negara tersebut. Saya lupa tapi negara mana. Anda baca di sini ternyata ya gara-gara itu ketika ada COVID maka akan ada larangan perjalanan, penutupan perbatasan di semua negara di dunia bahkan ya. Kemudian ada juga yang melakukan lockdown. Di kita ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB ya. PSBB ya. Pertama dulu kalau ingat ada PSBB. Mengurangi aktivitas di luar rumah, ya kan? Anda nggak boleh keluar. Berapa bulan tuh ya? 3 bulan kalau nggak salah tuh. Ada PSBB. Yang sakit diisolasi. Kemudian sekarang PPKM ya, level 1, 2, 3, 4. Sama aja ya, PSBB, PPKM itu sebenarnya mengurangi aktivitas di luar rumah. Mengurangi apa berarti? Mengurangi aktivitas ekonomi kan. Kalau nggak boleh keluar rumah, gimana bisa jualan? Gimana bisa membeli? Gimana bisa produksi kan? Gimana bisa distribusi? Walaupun ada kelonggaran untuk distribusi, untuk produksi ya boleh. Cuman kan secara overall pasti ekonomi akan terganggu ya. Kalau Anda lihat banyak toko-toko yang tutup kan, banyak hotel yang kosong, banyak hal terjadi. Itu adalah fakta ya, fakta yang terjadi pada saat itu ya. Sekarang mungkin masih ada tapi sudah lumayan mereda kan. Tapi adalah faktanya ada hal semacam itu ya. Kalau Anda lihat kan ekonomi itu bisa bergerak karena ada permintaan dan penawaran ya kan, sesuai dengan mikroekonomi bahwa ketika ada permintaan maka produsen akan mencoba untuk menyediakan barang yang diminta. Dan dua itu harus berkolaborasi gitu ya, harus berkolaborasi. Kalau ada supply nggak ada demand ya nanti barang nggak akan terjual ya kan. Dan pasti ketika nggak akan terjual maka barang itu akan lama-lama akan hilang atau tidak akan diproduksi lagi kalau nggak ada demand. Kalau cuma ada demand nggak ada supply ya nanti barangnya kan berarti sedikit ya, berarti harganya akan mahal. Jadi dua hal ini harus berseimbang, harus seimbang sehingga akan ketemu harga. Kok sehingga akan muncul keseimbangan harga.
Tapi karena ada COVID tadi, Anda lihat kan, konsumsinya kena, orang-orang nggak bisa beli. Kenapa nggak bisa beli? Karena mereka nggak kerja. Kalau nggak kerja, dapat uang dari mana? Banyak PHK kan, sehingga konsumsinya kena. Produksi juga kena karena produk dia nggak dibeli ya. Contohnya apa? Contohnya barang-barang, nggak semua barang sih, tapi banyak yang kena kan. Misalnya bakso lah, bakso Pak Min. Bakso Pak Min, dia jualan bakso kan. Pada saat itu, bakso Pak Min itu berjualan, tapi nggak ada yang beli. Karena orang-orang pada nggak keluar rumah. Takut keluar rumah karena ada ancaman COVID. Sehingga bakso Pak Min tidak bisa lama-lama jualan. Akhirnya dia tutup. Akhirnya dia mengurangi produksi. Sehingga dia merumahkan karyawannya. Banyak yang terjadi itu kan, kayak bisa juga di mall, restoran-restoran itu pada tutup ya karena nggak ada yang beli, dia merumahkan karyawannya. Di hotel juga gitu ya, nggak ada pengunjung hotel sehingga banyak hotel tutup ya. Di Jogja, di Jakarta banyak yang menjual hotelnya. Kalau yang di sekitar kita, di Stan aja lah, di Stan itu banyak warteg tutup ya. Warteg itu apa? Produsen kan sebenarnya, produsen membuat makanan, ya kan, nasi. Banyak yang tutup ya. Kalau Anda main ke Stan, nggak ada lagi warteg. Nggak tahu ya, anak-anak sekarang masih beli warteg nggak sih? Masih kan ya? Warteg masih kan? Wonogiri, Anda tahu warteg Wonogiri mungkin? Nah itu udah nggak ada. Hampir semua warteg yang Jalan Kalimongso udah nggak ada ya. Ada Warmindo yang di dekat pertigaan itu dulu, sekarang sih masih ada karena memang Warmindo kan nggak cuma mahasiswa yang beli ya. Intinya banyak produsen yang kena imbasnya, nggak cuma dari konsumen ya, tapi juga produsen. Kos-kosan kan dia juga produsen jasa ya, memproduksi jasa, menyediakan jasa penginapan. Banyak yang kosong. Akhirnya ya sekarang ya kosong ya, nggak tahu deh gimana. Jadi COVID itu memukul semua sisi kan, dari sisi produksi, konsumsi, semuanya kena. Artinya apa? Terjadi market failure, iya, kegagalan pasar. Katanya kalau ada permintaan, maka akan ada penyediaan jasa, gitu ya. Tapi nggak ada permintaan, penyediaan barang juga pasti akan terkena imbasnya. Kayak tadi, nggak ada permintaan kos-kosan. Terus gimana kos-kosannya? Ya udah bangkrut. Berarti nggak ada aktivitas ekonomi dong? Iya nggak ada. Untuk hal itu nggak ada. Gitu ya. Sehingga pemerintah harus turun tangan kan. Kalau kita biarkan ekonomi yang semacam itu, apa yang terjadi? Kalau kita biarkan, pemerintah nggak boleh ikut campur, nggak boleh intervensi ekonomi. Apa yang terjadi? Ya pasti ekonomi akan semakin hancur kan? Akan semakin hancur karena invisible hand tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ini adalah apa? Alasan ya, atau alasan kenapa pemerintah perlu intervensi perekonomian. Inilah alasan kenapa kita harus membuat kebijakan di bidang keuangan, di bidang ekonomi, atau kita menyebutnya sebagai public finance atau keuangan publik. Jadi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.
Itu ya teman-teman ya. Ini contoh aja sih kenapa harus ada keuangan publik ya. Jadi pemerintah harus apa? Membuat kebijakan ya untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Nggak cuma dari sisi produksi, tapi juga dari sisi konsumsi. Ini untuk PEN ya. Jadi nggak cuma produksi, tapi juga konsumsi. Nah ini Anda bisa apa sudah pahamlah bahwa PEN itu apa aja sih? Mengurangi dampak COVID ya terhadap perekonomian. Jadi nggak cuma di bidang kesehatan. COVID kan sakit penyakit ya. Jelas kita harus menyediakan rumah sakit, menyediakan tenaga kerja, kesehatan, nakes, menyediakan obat, menyediakan vitamin, masker dan sebagainya. Tapi kita sebagai pemerintah juga harus merespon kegagalan pasar tadi ya, sehingga kita harus membuat program yang berdampak pada ekonomi kan, dari sisi produksi maupun konsumsi. Apa aja programnya kalau Anda baca, ini tujuannya lah. Tujuannya apa? Melindungi, mempertahankan, mempertahankan, meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Ini untuk dari sisi produksinya ya. Untuk UMKM program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM ya. Ini untuk dari sisi produksi. Dari mana? Dana PEN dari belanja negara, penempatan dana, penjaminan, investasi, penyertaan modal negara untuk BUMN. Nah, ini pada tahun 2020 ini untuk UMKM memberikan subsidi. Jadi ini adalah kebijakan yang diberikan atau yang dilakukan untuk pelaku usaha ya. Untuk UMKM kita beri subsidi bunga sebesar ini. Insentif pajak. Jadi untuk UMKM yang omsetnya sekian nggak bayar pajak gitu ya. PPh 21-nya ditanggung pemerintah dan PPh finalnya ditanggung pemerintah juga. Ada juga penjaminan untuk modal kerja dan seterusnya. Untuk korporasi ada insentif pajak. Apa insentifnya? Bebas PPh impor, pengurangan angsuran, pengembalian dalam PPN dan seterusnya. Juga ada penempatan dana pemerintah diperbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM ya. Untuk BUMN kita memberikan tambahan modal, ngasih kompensasi dan seterusnya, sehingga bisa dihitung secara total stimulus kreditnya seperti ini, sebanyak ini. Itu dari sisi produksi ya, kita memberikan banyak insentif, subsidi kepada produsen. Dari sisi konsumsi kita juga pemerintah juga memberikan perlindungan sosial. Bahasanya apa nih? Bahasanya adalah dia bilang perlindungan sosial. Untuk apa? Untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka bisa tetap membeli khususnya kebutuhan sehari-hari. Dari sisi permintaan. Biar apa? Biar ketika permintaannya terjaga, maka penawaran dari produsen juga akan muncul ya. Sehingga dua sisi ekonomi bisa sama-sama melangkah maju. Apa aja bantuan sosialnya? Program Keluarga Harapan, anggarannya 37. Kartu sembako, diskon listrik kalau ada ingat, kalau yang rumah tangga 450 watt kalau nggak salah nanti dia nggak akan bayar listrik ya selama beberapa bulan itu ya. Bansos tunai, bansos sembako ini kalau Anda ingat dulu kan ada bantuan sembako ya, sampai ada yang menteri yang ketangkap karena bansosnya dikemplang. Nah, itu salah satu
salah satu cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, ngasih bansos sembako atau tunai. Kalau tunai dikasih uang kan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu, diberikan berapa ratus ribu per bulan. BLT dana desa juga, kartu prakerja untuk para pemuda, para tenaga kerja yang belum punya pekerjaan, dia diberikan bantuan prakerja berupa pelatihan dan seterusnya. Logistik, pangan, sembako dan seterusnya dengan anggaran sebesar 25 T. Ada juga untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan juga bantuan tunai berapa juta itu kalau nggak salah. Jadi banyak hal yang diberikan subsidi dari pemerintah. Jadi sebaran penerima manfaat berdasarkan lapangan usaha. Dengan perlindungan sosial diharapkan sisi konsumsi bisa kembali. Karena kebijakan mendorong sisi produksi tak akan efektif jika permintaannya nggak ada. Jadi kalau kita mendorong, ayo dong produksi dong. Tapi nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang membeli, nggak ada yang meminta, maka tidak akan efektif kan, tidak akan terjadi aktivitas ekonomi. Itulah kenapa sosial juga digunakan untuk memulihkan Indonesia. Nah, kemudian sisi kesehatan yang paling yang paling berpengaruh adalah vaksin ya. Karena vaksin itu bisa membuat herd immunity sehingga yang kena tidak terlalu parah kenanya. Kemudian menurunkan angka kematian ya, kalau Anda lihat di sini fungsinya apa vaksin ini ya, menurunkan angka kematian dan kesakitan, terbentuknya herd immunity, meminimalkan dampak ekonomi, meringankan gejala yang ditimbulkan oleh COVID. Dengan vaksin kita bisa kembali beraktivitas, ya kan? Karena vaksin ini bisa bisa meningkatkan antibodi, mencegah gejala yang parah. Bahkan di Inggris sekarang sudah tidak perlu menggunakan masker ya, karena mereka sudah vaksin hampir 100% kali ya, jadi tidak perlu masker dan seterusnya. Sampai kita bisa lihat Liga Inggris sudah dibuka penontonnya, Liga Spanyol, hampir semua liga-liga di Eropa sudah membuka penonton ya. Artinya kita bisa menonton secara langsung di sana. Liga Champion juga sudah banyak penontonnya. Jadi vaksin juga menjadi salah satu cara ya untuk melawan pandemi COVID ya. Sampai sekarang juga. Sekarang kalau Anda naik kereta, naik pesawat itu tidak perlu lagi tidak perlu antigen atau PCR ya. Anda bisa cukup memperlihatkan bahwa Anda sudah vaksin ya. Dan ini juga termasuk kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kenapa? Karena vaksinnya apa? Gratis kan? Pakai apa? Pakai uang rakyat. Kalau misalnya vaksin ini tidak gratis ya, apakah akan sebanyak ini yang vaksin? Saya kira enggak ya. Karena gratis menggunakan APBN, maka banyak penduduk yang divaksin. Nah, ini juga salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Oke, Dangwell, terima kasih ya. Ini terkait dengan PEN ya. Nah, sebenarnya ini adalah contoh dari kebijakan publik di bidang ekonomi ya. Oke, nah ini kan kita sudah bahas PEN nih. Sekarang kita akan bertanya. Nggak banget ya ngajarnya ya. Bertanya. Saya akan bertanya deh.
Nah, Anda bisa dari slide-nya, kita akan bahas dari slide-nya ini ya, slide-nya si Gruber yang sudah saya kasih kemarin ya, teman-teman ya. Nah, ini yang kita bahas hari ini sebenarnya, cuman kita akan studi kasus menggunakan pen tadi. Kalau Anda tadi perhatikan bahwa apa sih public finance itu, apa sih keuangan publik itu? Dia adalah mengetahui ya, peran pemerintah, mempelajari peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah itu apa? Apakah dia berperan sebagai striker, berperan sebagai army? Kan enggak ya. Pasti pemerintah itu perannya menggunakan kebijakan kan. Pemerintah bisanya buat kebijakan. Program kan kebijakan juga ya. Pemerintah membuat program PEN, nah itu adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah membuat program DP rumah 0%, nah itu juga kebijakan kan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan di bidang pendidikan, misalnya sekolah 9 tahun ya, iya kan ya, atau 6 ya, 9 tahun kan ya, sampai SMA gratis. Nah, itu juga kebijakan. Nah, ini adalah kebijakan di bidang ekonomi. Itu adalah keuangan publik. Kemudian apa sih? Ya, seperti apa sih kebijakannya? Ya, seperti apa sih? Seperti apa sih keuangan publik itu ya? Nah, saya akan nanya berdasarkan pen tadi ya. Kapan pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian? Kapan ya? Siapa ya? Sekarang tanggal 23 ya. Presensi 23. Ada enggak? 23 siapa nih? Priscilia ya? Ica kan ya? Kapan sih pemerintah perlu mengintervensi perekonomian? Ica? Priscilla? Priscilla? Izin Pak, tadi Rica bilang ke saya lagi mati lampu di daerah. Bilangnya Mati sih lampu lagi ya? nyari sinyal Pak. Takut Oke, siap. dari sana. Terima kasih. Arayuda Danuarta aja deh. Nomor 3. Kapan sih kita perlu mengintervensi? Pemerintah perlu mengintervensi. Kapan? Untuk itu Pak, dampaknya tidak meluas banyak ke masyarakat Pak. Mencegah dampaknya terlalu buruk ke masyarakat. Ketika apa? Intervensi tadi kan Pak, supaya dampak buruknya itu tidak meluas ke masyarakat luas gitu Pak. Supaya yang miskin tidak semakin miskin dan lain sebagainya. Supaya tidak dampak buruknya tidak sampai itu ya. Itu kan mengapa ya? Kapan ya? Kapan tuh waktunya kapan sih? Ketika apa gitu ya? Ketika apa sih pemerintah seharusnya intervensi? Oh ya maaf Pak, tadi saya salah paham Oh ya, siap, santai pertanyaannya. aja. Kapan pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian? Saat itu Pak, misalnya keadaan masyarakat itu sudah, saya banyak keluhan dari masyarakat gitu Pak. Kan kalau misalnya kalau dilihat dari sekarang itu kan, kalau misalnya masyarakat mengeluh harga minyak dan lain sebagainya, gitu Pak. Jadi kalau ada respon dari masyarakat itu, pemerintah juga harus bertindak itu Pak. Atau eksternal dari luar negeri itu, misalnya dari
kebijakannya Amerika gitu Pak, yang berpengaruh ke Indonesia. Ya betul ya. Jadi ketika ada kondisi di mana biasanya kita punya market failure ya, kondisi di mana pasar tidak bisa gagal dalam melakukan tugasnya sebagai pasar ya. Artinya misalnya tadi ya minyak goreng dianggap sebagai sembako misalnya. Ternyata langka karena ada yang diekspor. Kenapa? Karena ternyata harga minyak goreng di Indonesia lebih murah daripada harga minyak goreng di luar negeri, sehingga ada yang membeli minyak goreng dalam negeri dijual di luar negeri misalnya. Sehingga pemerintah harus ada gitu ya. Karena apa? Karena ini sembako ya. Sembako itu harus disediakan ketika nggak ada maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya kan karena sembako. Maka pemerintah bisa menyediakan barang. Menyediakan barangnya, yaitu menggunakan memberikan, kalau di pasar dia jual di pasar, atau memberikan subsidi kepada produsen sehingga harganya menjadi lebih murah, atau memberikan subsidi biar harganya menjadi turun gitu ya. Kalau pen ya berarti ketika tadi ya sisi produksi konsumsi tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Aktivitas ekonomi tidak terjadi, sehingga pemerintah perlu memberikan intervensi ya, berupa program-program yang sesuai gitu ya. Anda baca di sini ya, contohnya misalnya kalau zaman dulu tuh vaksin ya, epidemik campak ini bisa baca sendiri. Bahwa intinya terjadi market failure ya, kegagalan pasar menyediakan aktivitas ekonomi yang efisien, tidak maksimal efisiensinya. Silakan Mbak Sania. Sehingga pemerintah perlu turut campur ya. Yang kedua ya, kenapa harus intervensi perekonomian? Karena pemerintah perlu melakukan redistribusi. Apa itu pergeseran? Ini juga sudah dibahas di mikro makro ya. Pergeseran sumber daya alam dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi misalnya kalau di Indonesia mungkin ya ada gap ya yang terlalu tinggi antara crazy rich dengan orang-orang biasa ya. Crazy rich membeli mobil Tesla dengan perasaan murah banget ini gitu ya, murah banget Tesla, murah banget Toyota Supra, ada 5 miliar gitu ya. Kita orang-orang biasa melihat bahwa itu mahal banget kan, gile 5 miliar dibilang murah, kan mahal banget. Nah, berarti ada gap kan itu ya, ada sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata. Ada orang terlalu kaya dan ada orang yang terlalu tidak kaya. Kalau kita biarkan, bisa jadi akan seperti ada orang-orang yang akan memberontak. Bukan berontak sih, akan muncul perlawanan dari proletar. Kalau Anda ingat sejarahnya Prancis gitu kan, karena orang-orang miskin sudah terlalu muak dengan orang-orang kaya, kaisarnya, pemimpin Prancisnya, sehingga akan
ada pemberontakan, konflik, kekacauan ya. Kita nggak mau terjadi kan? Ketika ada hal itu kita nggak mau terjadi kan? Kita maunya ya ada keadilan income, keadilan sumber daya, sehingga kita bisa pemerintah bisa dengan apa? Menaikkan misalnya tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi. Jadi untuk orang-orang yang di atas 5 miliar penghasilannya gitu ya mendapat kena pajak 35%. Orang-orang yang nggak punya penghasilannya dikit nggak kena pajak. Itu adalah salah satu contoh dari redistribusi kan, pergeseran sumber daya. Orang kaya semakin banyak pajaknya, semakin tinggi tarifnya. Orang yang nggak berpenghasilan maka dia nggak kena pajak atau 5% pajaknya. Ya kan, kalau jadi orang-orang kaya, kalau sekarang kan mulai tahun ini kalau nggak salah 35% kan untuk tarif tertinggi dari PPOP. Nah, tapi ini juga ada dampaknya ya, ada trade-off-nya. Coba Anda sebagai orang kaya, saya udah kerja keras dari pagi sampai saya punya penghasilan setahun 10 miliar, lah kok kena pajak 3,5 miliar. Mudahnya kan ada tarif per progresif ya, tapi kita anggap aja masa saya kena pajak 3 miliar. Main aja, 10 miliar dipotong 3 miliar, men. Gede nggak sih? Ya, gede kan ya. Wah, ngapain saya kayak gini? Mendingan saya nggak usah kerja keras aja lah. Biar saya nggak kena pajak sebesar itu ya. Ya udahlah, saya mau kerja biasa aja, semiliar aja setahun. Sehingga dia menurunkan produktivitasnya kan, karena dia kecewa gitu ya. Gampangannya kecewa karena sudah potong penghasilan sebesar 35%. Karena dia nggak produktif, maka ekonomi tidak akan berkembang sebesar ketika mereka produktif kan. Sehingga secara total ukuran ekonominya akan turun. Atau kalau bahasanya pie-nya itu size-nya akan mengecil ya. Kalau di ekonomi kan kita menggunakan istilah pie. Sebaliknya kalau kita orang miskin ya, malas kan, ada moral hazard malas ya. Udahlah saya malas saja, toh saya akan diberikan subsidi gitu ya. Misalnya dapat ada tunjangan tidak bekerja, tunjangan pengangguran dan seterusnya. Sehingga dia menjadi malas. Oh ya, saya sama saja biar nggak kena pajak kalau dari sisi pajak. Udah saya malas saja karena toh saya akan mendapatkan BLT misalnya. Karena malas maka akan menurunkan juga sisi ekonomi, overall secara ekonomi. Harusnya dia bisa bekerja lebih keras, tapi ternyata dia malas karena merasa akan dibantu oleh pemerintah, sehingga akan menurunkan juga pie ekonominya. Jadi ada trade off ya. Di sini ada nggak ya? Ada trade off. Trade off antara pie, size pie dan distributionnya. Kalau nggak ada redistribusi, artinya tadi ya pajaknya sama misalnya, tarif pajaknya sama misalnya, nggak ada pembedaan tarif progresif, maka orang kaya akan semakin bekerja keras kan, karena pajaknya nggak sebesar ketika ada ini kan, sehingga secara overall pie-nya akan semakin besar ya. Semakin bekerja keras, semakin produktif, semakin kaya gitu kan, semakin kaya, pie-nya semakin besar. Ekonomi semakin meningkat, growth-nya meningkat karena orang-orang pada rajin bekerja. Ini dari sisi size-nya. Jadi ketika nggak ada distribusi, maka
size-nya akan semakin besar, nggak ada redistribusi ya. Tapi kalau ada distribusi kue ini ya, artinya tadi ada entah bantuan BLT atau teksnya kecil gitu kan. Orang-orang tadi, orang-orang kaya maupun orang-orang miskin akan tidak produktif kan. Sehingga pie-nya akan menjadi lebih kecil ya. Tapi lebih lebih distributif gitu ya. Artinya lebih merata. Kuenya lebih merata tapi ekonomi tidak akan berkembang. Nah, ini Anda bisa lihat secara kasat mata ya. Kalau Anda lihat perekonomian yang lebih ke sosialis, komunis, maka perekonomian dia tidak akan sebesar negara-negara yang kapitalis ya. Misalnya Korea Utara. Korea Utara apakah sebesar Korea Selatan? Kayaknya gedean Korea Selatan ya ekonominya. Entah GDP, entah pendapatan per kapita lebih tinggian Korea Selatan. Karena adanya moral hazard ini kan. Orang-orang jadi mengurangi produktivitasnya. Oke, itu ya terkait dengan mengapa pemerintah harus intervensi. Kemudian caranya gimana? Nah, tadi sudah kita bahas. Caranya gimana? Pemerintah intervensi dengan apa? Banyak ya, soalnya pajak. Dengan pajak. Tadi kalau biar distributif ya ada tarif progresif. Kemudian contohnya ini ya. Kita menggunakan pajak atau subsidi untuk mekanisme harga. Jadi untuk meningkatkan atau mengurangi pembelian barang. Kalau ada pajak, maka harga menjadi, kalau pemerintah menaikkan pajak misalnya, atau memberikan pajak terhadap barang tertentu, maka harga akan meningkat kan? Ketika harga meningkat untuk penjualan barang, maka pembelian akan menurun kan? Jadi pajak ini diberikan untuk barang-barang yang overproduce ya. Artinya apa? Ketika barangnya dikasih pajak, maka harganya akan meningkat. Logis kan? Nggak mungkin kena pajak harganya malah turun, pasti akan meningkat. Ketika harganya meningkat, maka orang-orang, konsumen akan mengurangi pembeliannya. Ketika pengurangan pembelian barang tersebut, maka barang akan dikurangi produksinya karena nggak terjual. Nah, maka kebijakan ini diberikan untuk barang-barang yang diproduksi secara berlebihan. Biar apa? Biar turun ya. Biar produksinya turun agar di keseimbangan ya, titik keseimbangan. Sebaliknya, subsidi diberikan untuk barang-barang yang underproduce. Biar apa? Biar harganya turun. Ketika harganya turun, konsumen akan memilih barang tersebut. Ketika banyak permintaan, maka penawaran akan meningkat sehingga barang-barang itu akan diproduksi sampai di titik keseimbangan. Jadi itu gunanya pajak atau subsidi untuk penjualan atau pembelian. Dan pemerintah juga bisa melakukan restriksi ya, pembatasan atau mandat, menyuruh gitu apa ya, mengamanatkan, memandatkan, membatasi atau menyuruh. Membatasi misalnya untuk penjualan barang hasil produksi perusahaan yang berlebihan. Jadi batasi gitu. Batasi penjualan atau pembelian barang yang secara berlebihan itu ya, untuk pembelian barang-barang yang kurang diproduksi dan memaksa untuk membeli barang tersebut. Kalau mandat ya, pembelian barang yang diproduksinya sedikit biar
nanti titik keseimbangan ya kayak tadi ya. Atau juga pemerintah bisa menyediakan barang secara langsung. Nah, ini dilakukan ketika misalnya minyak goreng langka, maka pemerintah menyediakan minyak goreng itu ya. Atau pemerintah menyediakan jalan tol karena jalan tol tidak tidak prospektif untuk dibangun oleh perusahaan swasta. Pemerintah bisa melakukan public financing of private provision. Jadi pemerintah meminta swasta untuk menyediakan barang itu tapi dibayari oleh pemerintah. Ini cara-cara yang dilakukan pemerintah ya. Apalagi ya, ada nggak selain ini? Kayaknya intinya itu semua ya. Dan apa sih dampaknya dari intervensi tadi? Intervensi alternatif. Intervensi dari salah satu ini maksudnya alternatif intervensi ini. Nah, ini kita fokus pada evaluasi. Apakah dampak dari intervensi itu? Apakah dampaknya ketika minyak goreng disediakan langsung oleh pemerintah? Apakah harga akan turun? Ataukah minyak semakin langka karena murah dari pemerintah sehingga perusahaan nggak mau jual minyaknya karena rugi gitu ya? Itu adalah dampak dari intervensi pemerintah tadi. Nah, itu dilakukan menggunakan ekonometrika misalnya. Misalnya kita menggunakan regresi untuk mengetahui apakah tingkat penyediaan minyak goreng oleh pemerintah berpengaruh pada kelangkaan minyak goreng di pasar. Nah, ini Anda bisa menggunakan regresi. Cari datanya, Anda hitung ya. Nah, ini kita akan bahas di bab 3 lah ya. Terkait dengan pengujian empirical. Nah, tapi secara umum kita bisa melihat bahwa ada dampak langsung maupun tidak langsung ya. Dampak langsung itu apa? Berarti pengaruhnya itu bisa diprediksi secara langsung. Apabila individu tidak merubah perilakunya dalam merespon intervensi. Jadi apabila individu itu tidak merubah perilakunya, apa sih yang akan terjadi? Apa sih pengaruhnya? Misalnya ini ya, misalnya apa ya? Misalnya di Indonesia, kalau Anda lihat di Indonesia itu masih ada penduduk yang tidak punya BPJS. Dia nggak punya asuransi kesehatan. Dan pemerintah membuat kebijakan nih, semua yang tidak punya asuransi BPJS, maka pemerintah akan memberikan kesehatan gratis, fasilitas kesehatan gratis. Udah nggak punya asuransi, malah dikasih kesehatan gratis. Asuransi kesehatan gratis. Artinya ketika sakit, maka pemerintah akan membayari. Jadi pemerintah bisa kan menghitung, oh berarti yang misalnya yang nggak ikut asuransi 10 juta orang, rata-rata pengobatan 1 juta setahun misalnya, berarti pemerintah butuh 10 miliar untuk anggaran orang-orang yang nggak ikut BPJS itu. Nah, itu adalah direct effect ya. Jadi dampak langsung ketika kita membuat kebijakan itu apa? Nah, itu direct effect ya. Jadi nggak ada perubahan perilaku ya. Maksudnya ya tetap aja mereka tidak ikut asuransi gitu ya. Ketika ada kebijakan itu, kebijakan memberikan kesehatan gratis itu, dia nggak ikut asuransi, maka dampaknya adalah di anggaran akan menaikkan anggaran pemerintah sebesar 10 miliar. Dan indirect effects adalah pengaruh yang muncul ya, karena individu merubah perilaku untuk merespon intervensi. Kalau yang direct itu tidak ada perubahan perilaku,
Tapi kalau di indirect effects ada perubahan perilaku untuk merespon intervensi. Contohnya apa? Misalnya tadi 10 juta orang yang nggak ikut asuransi dikasih kesehatan gratis. Maka orang-orang yang ikut asuransi, ikut BPJS akan berpikir kembali gitu loh. Ya, iya nggak sih? Misalnya Anda ikut asuransi, teman Anda nggak ikut asuransi, tapi dia udah nggak ikut asuransi, nggak bayar premi, dia sakit dibayari. Anda sebagai manusia normal, Anda akan berpikir, wah enak amat, ya udahlah saya nggak ikut asuransi aja, toh nanti pemerintah akan membayari saya kalau sakit ya. Nah, maka akan banyak orang yang menjadi tidak ikut asuransi karena adanya kebijakan pembayaran gratis tadi. Yang awalnya 10 juta misalnya, 10 juta orang secara indirect effects, maka gara-gara ada kebijakan kesehatan gratis tadi, maka orang-orang yang ikut asuransi akan berkurang. Misalnya ada 1 juta orang yang menjadi tidak ikut asuransi karena dia ingin dapat kebijakannya pemerintah berupa kesehatan gratis yang tadi muncul itu ya. Jadi ada dampak secara tidak langsung. Kemudian kenapa sih pemerintah melakukan apa yang mereka kerjakan? Pemerintah ngapain sih melakukan intervensi? Pemerintah kenapa sih harus melakukan tadi ya intervensi ke ekonomi, misalnya dengan PEN, dengan minyak goreng tadi dan seterusnya. Jadi pemerintah itu kan tujuannya ya untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tapi itu kan secara negara kan ingin memberikan kesejahteraan pada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah bukan saat ini ya. Pemerintah itu kan terdiri dari banyak gabungan pemikiran, gabungan orang, gabungan parpol, gabungan ideologi gitu ya, banyak orang yang berbeda gitu ya. Ya kan Anda lihat banyak parpol, banyak ideologi, banyak keyakinan yang berbeda. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan ekonomi maka akan banyak pertimbangan ya. Kalau saya mau bikin IKN, nanti saya apa yang terjadi nih terhadap ekonomi? Bisa jadi nanti bukan ekonomi yang menjadi patokan, tapi misalnya dari sisi politis ya. Kalau saya menaikkan harga premium misalnya Pertalite misalnya di musim-musim akan ada kampanye, wah nanti bisa jadi saya akan tergerus suaranya, ya kan? Atau saya akan memberikan THR nih ketika akan ada musim kampanye, wah bisa jadi nanti biar suara saya meningkat. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah kebijakannya. Nggak cuma tadi karena ada market failure dan redistribusi, tapi lebih banyak ke hal yang lainnya ya. Karena pemerintah kan nggak cuma satu orang, tapi gabungan banyak orang. Nah itu adalah di political ekonomi ya. Teori bagaimana proses politik menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap individu dan perekonomian. Jadi kita nggak lihat sebuah kebijakan, nggak dilihat cuma dari sisi ekonominya saja. Ternyata ada juga dari sisi politiknya. Bahkan kebanyakan sisi politik itu sangat mempengaruhi kebijakannya. Nah itu ya. Nah ini kan kemudian juga bagian besar dari. Kemudian kenapa kita perlu mempelajari keuangan publik? Karena pemerintah adalah bagian besar dari perekonomian. Salah satu bagian dari
perekonomian. Anda lihat apa fungsi fiskal, fungsi pajak itu ada budgeter, ada distribusi pendapatan, ada fungsi ekonomi di situ kan. Ketika kita menarik pajak itu ada banyak fungsi yang dilakukan, sehingga pemerintah secara langsung adalah bagian dari sebuah perekonomian. Pengeluaran dibiayai oleh pajak dan utang. Ya kan, ketika kita naikin pajak, maka akan berdampak pada perekonomian. Kita nurunin pajak akan berdampak pada perekonomian. Sehingga pemerintah ini pasti akan secara langsung atau enggak langsung akan mengintervensi perekonomian. Kita sehingga perlu mempelajari keuangan publik. Dan juga banyak sektor dalam perekonomian yang terpengaruh langsung oleh regulasi. Jelas kan, ketika ada pelarangan ekspor sawit. Nah, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor sawit. Apa yang terjadi? Ya pasti akan berdampak pada ekonomi yang dipengaruhi oleh sawit. Ada larangan impor misalnya, larangan impor daging sapi misalnya. Apa yang terjadi? Dampaknya apa? Besar kan dampaknya buat perekonomian. Bisa jadi harga sapi menjadi mahal, kemudian kualitasnya menjadi rendah atau apalah ya, harganya menjadi mahal. Atau pemerintah membuat, jadi kebijakan pemerintah itu pasti akan mempengaruhi banyak sektor dalam perekonomian. Tinggal Anda bayangkan aja ya, pasti banyak. Ini contoh-contoh pengeluaran pemerintah AS, total pengeluaran AS dan seterusnya. Desentralisasi ini juga Anda sudah paham lah apa itu desentralisasi. Sentralisasi ini juga akan mempengaruhi perekonomian. Zaman dulu ketika masih sentralisasi, banyak lokasi-lokasi di daerah yang tidak merasakan langsung kebijakan pemerintah misalnya. Dengan desentralisasi mungkin lebih bagus, mungkin lebih banyak yang mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik dengan pembangunan jalan misalnya, distribusi harga yang lebih murah, harga semen di Papua lebih murah. Itu adalah kebijakan yang mempengaruhi perekonomiannya. Anda bisa baca sendirian data-datanya ya. Data-data dari Amerika juga. Kemudian bentuknya apa saja sih gitu ya. Bentuknya apa saja kebijakan itu? Nih, misalnya ini pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah apa aja sih? Public goods ya, barang-barang yang untuk barang publik. Misalnya apa? Jalan tol, pertahanan, ini juga kita bahas ya. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk apa aja? Ya dia penyediaan barang publik kan, jalan tol, sekolah, lagi pertahanan, pembelian alutsista dan seterusnya. Kemudian pemerintah juga menggunakan uangnya untuk program social insurance ya. Contohnya apa? Asuransi kesehatan, BPJS. Pemerintah menanggung BPJS untuk orang-orang yang nggak mampu, ya kan? Kalau Anda lihat di data dan seterusnya. Nah, ini kalau distribusi pengeluaran pemerintah Amerika ya. Pada tahun 60 mereka fokus ke pertahanan karena ada perang-perang. Pada tahun 2012 mereka lebih fokus ke kesehatan. Jadi jomplang ya. Ini kalau pemerintah daerah di negara bagian di Amerika ya, pendidikan lebih tinggi. Karena dia tidak fokus pada pertahanan. Pertahanan fokusnya di negara federal atau di negara pusat.
Sumber pendapatan di Amerika ini lebih banyak ke PPH ya. Di kita juga PPH ya. Seterusnya. Dan peran regulasi pemerintah. Nah, ini juga pemerintah mengatur berbagai aktivitas ekonomi. Di kita ada BPOM ya, mengatur bagaimana makanan itu sesuai enggak, kualitasnya bagus enggak. Kita juga punya apa BPJS ketenagakerjaan. Ini untuk mengurusi radio, ini untuk polusi, ini juga kita punya, saya lupa namanya. Jadi banyak hal yang dilakukan pemerintah ya, yang mengatur aktivitas ekonomi. Kalau di kita ya apa ya, misalnya sertifikasi halal itu kan juga mengatur aktivitas ekonomi ya. Kalau Anda melihat berita-berita yang awalnya di MUI kemudian diambil oleh Kemenak, sertifikasi halalnya, nah itu juga mempengaruhi ekonomi kan. Jadi banyak regulasi pemerintah yang mempengaruhi ekonomi. Kalau di Indonesia yaitu BPJS, kemudian JHT, ya kebijakan di bidang ketenagakerjaan kan juga mempengaruhi ekonomi. Nah, tapi ada perdebatan ya antara liberal dan konservatif terkait dengan apakah pemerintah itu boleh atau apakah pemerintah itu bagus melakukan intervensi pada perekonomian. Nah, di bidang apa nih? Jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang sering diperdebatkan. Jaminan sosial di Amerika itu adalah pengeluaran pemerintah terbesar. Sama sebenarnya ini ya, kayak di kita kalau Anda lihat pensiun ya, JHT pensiun itu kan juga pengeluaran pemerintah yang besar untuk pensiun PNS kalau Anda lihat. Semakin lama semakin banyak. Kalau Anda tahu pensiun PNS itu dibiayai oleh APBN loh ya, bukan dari profit investasi atau iuran dia per tahun per bulan, tapi dari APBN. Sehingga pada dasarnya tenaga kerja muda sekarang membayar manfaat pensiunan untuk mereka ya. Padahal harusnya kan tenaga kerja sekarang membayar manfaat pensiun dia sendiri, tapi ternyata malah kita bayari para pensiunan dengan apa ya, dengan APBN itu kan, berarti kan kita. Kalau populasinya meningkat maka akan ada kesulitan pendanaan. Kalau semakin banyak pensiunan dan mereka nggak kerja maka akan menjadi masalah besar karena semakin besar biaya yang harus kita keluarkan untuk mereka. Jadi ini ada perdebatan ya. Liberal mengatakan bahwa harus ada kenaikan sumber daya melalui kenaikan pajak gaji. Jadi kita harus membayar pajak lagi untuk gaji, untuk persiapan pensiunan kita. Kalau konservatif berargumen ya daripada ada transfer dari orang muda ke orang tua, dari kita ke mereka, kan kita sebenarnya membayari pensiunan mereka kan, para pensiunan, karena dari APBN kita bekerja, bayar pajak itu dipakai untuk bayar pensiun para pensiunan. Jadi kan ada transfer dari orang muda ke orang tua. Seharusnya mendorong orang untuk menabung. Jadi seharusnya ya jangan dipajaki tapi kita menabung sendiri ya untuk masa depan kita ya nanti. Dari sisi jaminan kesehatan ya ini ya 89 juta tidak punya asuransi di Amerika, di kita saya nggak tahu datanya berapa. Jadi ada negara bagian di Amerika yang membolehkan para orang muda tidak punya asuransi. Tapi ada juga yang negara bagian harus punya asuransi gitu ya, yang mewajibkan. Pendidikan kita gimana nih kalau di Amerika ranking segini, di kita dengan anggaran pendidikannya 20%. Nah, gimana nih? Apakah sudah bersaing secara internasional? Padahal sudah kita
kasih dana segede itu, nggak tahu ya. Sebelumnya apa? Pemerintah memainkan peran utama dalam kehidupan suatu negara, ya kan? Karena pemerintah itu punya peran penting, kebijakan dia itu berpengaruh pada ekonomi dan sosial, maka seharusnya kebijakan itu tidak boleh, atau kebijakan itu harus apa ya, yang tujuannya untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Terhadap perselisihan yang sedang berlangsung, apakah perannya diperluas atau dikurangi? Jadi ya kita, itu adalah pentingnya kita belajar keuangan publik gitu ya. Nanti kita akan lanjut dengan apa aja sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu ya. Oke, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini yang singkat ini. Singkat. Bapak izin bertanya. Ya, Mbak Adinda. Bapak tadi kan yang pensiun itu loh Pak. Pensiun. Itu kan katanya kata Bapaknya tadi kan dipotong didanai dari APBN. Padahal kan kalau PNS itu nerima gaji itu kan juga dipotong kayak dana pensiun itu Pak. Nah berarti potongannya itu masuk APBN gitu Pak, masuk pendapatan negara gitu. Enggak ya. Atau gimana Pak? Ya, jadi di kita ya selama ini yang terjadi adalah ketika PNS dipotong gaji itu kan cuman kecil ya. Kalau nggak salah saya itu per bulan cuman berapa puluh ribu ya, nggak nyampe 100.000 ya. Berapa persen dari gaji pokok. Kalau kita hitung ya, satu orang, saya misalnya, saya nggak nyampe 100.000, kalikan saya kerja. Paling totalnya tuh nggak nyampe 100 juta dari saya kerja sampai saya pensiun. Padahal saya, untuk peraturan sekarang ya, saya bisa mendapatkan pensiun sampai saya meninggal, kemudian istri saya akan meneruskan pensiun saya. Nah itu bisa miliaran itu totalnya. Ada gap gitu ya. Jadi ada gap yang besar antara iuran dengan manfaat yang kita terima nanti. Dan terjadi saat ini kan, orang-orang yang mereka mengiur nggak seberapa, tapi nanti pensiunnya sampai istrinya. Nah itu terjadi sampai sekarang, sehingga pemerintah nombok. Jadi ya uang itu masuk ke Taspen, di uang iuran kita PNS masuk ke Taspen, kemudian mereka kelola, dapat profit. Mereka kalau nggak salah dimasukkan ke sertifikat Bank Indonesia, deposito. Tapi secara keseluruhan itu tidak bisa mengcover manfaat pensiun dari PNS itu. Artinya sebenarnya pendapatan dari iuran PNS yang pensiun kita itu tidak bisa untuk kita dapat sebagai pensiun per bulan yang peraturannya berapa persen dari gaji pokok dulu itu. Nah, gap itu dibiayai oleh APBN. Jadi pemerintah nombokin. Pemerintah nombokin setahun berapa triliun, setahun berapa triliun. Jadi apa ya? Berarti kan dari APBN sebenarnya nombokinnya. Karena iuran pensiun kita tidak bisa mengcover manfaat dari yang akan kita terima ketika pensiun. Jadi kita PNS itu untung ya, karena iurannya kecil tapi nanti dapat pensiun besar. Makanya nanti akan ada lagi digodok ya perubahan-perubahan yang terkait iuran pensiun, sehingga nanti iuran pensiun jadi lebih tinggi kalau nggak salah ya, buat PNS ya, jadi semakin tinggi iurannya, tapi dari sisi pemerintah ya akan mengurangi beban untuk APBN. Gitu Mbak Dinda, kebayang nggak ya? Kebayang Mbak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah jam 10 ternyata lama juga. Ngomong saya ini yang ngalor ngidul lah. Semoga ada manfaatnya teman-teman di pertemuan pertama kita. Nanti teman-teman belajar lagi ya. Kalau perlu pertanyaan bisa WA atau chat atau lewat email atau apalah ya, terserah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Izin live ya, teman-teman. Siapa?